Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Pandeglang darurat DBD, 3 warga meninggal dunia. Bersihkan gerobak, pedagang otak-otak tewas tersengat listrik. Memprihatinkan, 6 orang dalam satu keluarga mengalami lumpuh. Memprihatinkan, satu keluarga di Desa Curug Panjang, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak mengalami kelumpuhan sejak bertahun-tahun lalu. 6 orang yang mengalami gejala serupa merupakan kakak beradik, yaitu Misto, Rahmat Hidayat, Sumantri, Abdul Rohmat, Elah, dan Edi. Namun kelumpuhan yang dialami oleh satu keluarga ini tidak dalam waktu yang bersamaan. Misto yang merupakan kakak tertua sudah mengalami kelumpuhan sejak 20 tahun lalu. Sedangkan Edi merupakan keluarga yang paling terakhir mengalami kelumpuhan, yakni sudah sekitar 2 tahun lalu. 6 orang anggota keluarga ini tinggal di satu rumah peninggalan orang tua mereka yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Selama bertahun-tahun mereka hanya beraktivitas di sekitar rumah. Untuk mempermudah, sejumlah tetangga membuatkan pegangan yang terbuat dari bambu dan dipasangi mengelilingi rumah, termasuk akses menuju kamar mandi agar mereka bisa melakukannya sendiri. Untuk kebutuhan makan sehari-hari, 6 orang ini hanya mengandalkan bantuan dari para tetangganya yang sering mengantarkan makanan secara bergiliran. Sebelum mengalami kelumpuhan, mereka merasakan gejala yang sama, seperti lemas dan sakit pada bagian kaki dan pinggang. Meski sudah bertahun-tahun, namun mereka tidak mengetahui penyebab kelumpuhan yang mereka alami, karena hingga saat ini belum pernah sekalipun mereka dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan dan pengobatan. Pegangan bambu terus. Oh, pegang bambu. Kalau nggak ada itu nggak bisa jalan. Oh gitu ya. Itu udah dari sejak kapan sih? Apanya? Punya penyakit ini? Udah lama sih. Udah lama. Udah lama mah, tapi ya saya mau baru. Oh gitu. Tapi hampir sekeluarga segini ini semua. Enggak, dua orang. Oh gitu. Kalau yang kena? Yang kena 6. Oh, 6 orang. 7. Itu rata-rata gitu nggak bisa jalan atau gimana sih? Iya, rata-rata gitu aja nggak bisa jalan. Kayak Akang gitu jalannya apa? Iya. Pakai bantuan itu ya? Nggak bisa ke jauh kemana gitu, paling ke depan ke sini gitu. Iya, paling di sini terus putar-putar ke belakang paling. Ke belakang juga sering jatuh ini kan. Oh gitu ya? Oh gitu ya. Di jalannya ya gimana ya, lemas gitu, suka kalau mau ngeguling aja gitu. Oh gitu. Itu udah nggak ada kekuatan gitu iya, ya. Betul Pak. Tapi kalau udah ngeguling mah tuh pertamanya tuh biasa lagi gitu. Biasa lagi, cuma itu aja. Kalau saudara semuanya berapa sih? Saudara 8. Berarti yang 6 itu semua kondisi seperti Akang ini. Iya, betul. Kalau yang 2 normal berarti ya? Yang 2 normal. Meski sudah bertahun-tahun mengalami kelumpuhan, namun mereka sangat berharap bisa kembali berjalan dengan normal dan kembali beraktivitas. Mereka juga sangat mengharapkan bantuan dari berbagai pihak agar mereka bisa sembuh. Ironisnya, Dinas Kesehatan Provinsi Banten menggelontorkan anggaran yang cukup besar hingga ratusan miliar rupiah, belum lagi bantuan APBN untuk anggaran jaminan kesehatan nasional.
Ariel Maranus dan Ali Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Untuk memberikan rasa nyaman dan aman masyarakat dan pengendara, Satlantas Polres Metro Tangerang Kota bekerja sama dengan TNI, Dishub, dan Satpol PP menggelar razia knalpot brong di Jalan Daan Mogot, Tangerang. Satu persatu pengendara roda 2 yang melintas dan menggunakan knalpot yang tidak standar atau brong langsung ditindak petugas gabungan. Suara bising dari knalpot tersebut sangat mengganggu pengendara lain dan masyarakat, bahkan sering memicu keributan. Sedangkan pengguna kendaraan berknalpot brong kebanyakan merupakan pemuda dan pelajar. 24 pengendara yang terjaring razia knalpot brong langsung dikenakan sanksi tilang dan dibawa ke Polres. Polres Metro Tangerang Kota dalam hari ini Satlantas melakukan penertiban terhadap kendaraan, terutama knalpot yang tidak sesuai dengan teknis, yaitu bahasanya gaul itu brong. Karena apa? Karena di beberapa daerah terjadi gejolak dari masyarakat menolak adanya knalpot yang sesuai dengan teknis itu. Untuk pengambilan kendaraan bermotor knalpot brong, para pengendara wajib membawa knalpot bawaan atau berstandar pabrik. Sedangkan untuk sanksi penilangan akan tetap terus berlanjut di persidangan. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Hujan deras yang mengguyur Tangerang Selatan sejak Sabtu sore hingga malam hari mengakibatkan sejumlah titik terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi, mulai dari 30 cm hingga 1 meter. Salah satu lokasi yang terparah terendam banjir yakni perumahan Pamulang Asri 2, bahkan di lokasi ini terdapat beberapa lokasi yang ketinggian airnya lebih dari 1 meter. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan anak sungai yang berada di belakang perumahan meluap, membuat air cepat masuk ke pemukiman. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan menghimbau kepada warga tetap waspada karena intensitas hujan masih tinggi dalam beberapa hari ke depan. Lebih dari 17 jam, 2 bocah tenggelam terseret arus saat bermain hujan akhirnya ditemukan petugas SAR gabungan TNI Polri, Basarnas, dan BPBD Kota Tangerang pada Minggu kemarin. Tim SAR mengevakuasi 2 bocah yang terseret arus banjir di Rawadukuh, Ciledug, Kota Tangerang. Korban pertama yang ditemukan, Rafli, bocah berusia 12 tahun tersangkut di ranting. Dan yang kedua, Fakih, tidak jauh dari korban pertama ditemukan. 2 korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Sebelumnya pada Sabtu siang lalu, tim SAR gabungan mendapatkan informasi 2 bocah terseret arus banjir luapan Kali Angke. Komandan tim Basarnas menjelaskan kedua korban ditemukan berjarak 100 meter dari tempat kejadian pertama kali terseret arus. Korban sudah tidak bernyawa dan mulai membengkak. Tahun 2022 dilakukan revitalisasi Terminal Pakupatan, Kota Serang dengan fungsi dan fasilitas yang lengkap. Terminal tipe A ini akhirnya diresmikan Presiden Joko Widodo Senin siang. Presiden Jokowi ditemani Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan Budi Karya. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyebut masyarakat saat ini lebih memilih kendaraan pribadi, maka dari itu transportasi publik sangat penting. Di terminal tipe A ini, sebanyak 400 bus beroperasi setiap harinya untuk menunjang masyarakat. Selain itu, Terminal Pakupatan juga menjadi penghubung antar provinsi seperti Jakarta, Jawa, dan Sumatera. Usai meresmikan Terminal Pakupatan, setiap kunjungan, Presiden Jokowi selalu menyempatkan, menyapa dan membagikan bingkisan kepada warga. Seperti yang dilakukannya saat mengunjungi Kabupaten Lebak untuk meresmikan Waduk Karya. Jokowi membagikan kaos bergambar dirinya kepada warga yang telah menunggunya sejak pagi tadi. Sebuah minimarket di Desa Pajangan, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, dibobol kawanan perampok. Diduga pelaku berjumlah lebih dari 2 orang masuk ke minimarket dengan cara membobol dinding menggunakan linggis. Setelah berhasil masuk, pelaku menggasak sejumlah barang seperti rokok, kosmetik, dan membawa kabur berangkas yang diperkirakan berisi uang ratusan juta rupiah. Komplotan rampok ini juga mengikat salah satu pegawai yang tidur di dalam minimarket dan mengancam akan membunuhnya jika berteriak. Perampokan terjadi sekitar pukul 3 Senin dini hari lalu. Pelaku dengan mudah membobol minimarket karena sepi dan jauh dari pemukiman warga. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.